Dalam wadah ayak 125 gram tepung terigu setara dengan 12,5 sendok makan cembung, 2,5 sendok makan tepung maizena setara dengan 25 gram, 1 saset susu bubuk, boleh tidak pakai ya jika tidak suka, setengah sendok teh baking powder, diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Aduk rata semua bahannya, lalu sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah, masukkan 100 gram gula pasir setara dengan kurang lebih 7 sendok makan, 2 butir telur, 1/4 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk, sejumput garam atau sesuai selera, 1 sendok TSP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet, mixer adonan. Mixer adonan sampai mengembang putih kental dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 8 menit. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Tambahkan 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml. Mixer kembali sampai santan dan adonannya tercampur rata. Masukkan campuran tepungnya tadi, masukkan bertahap sedikit demi sedikit sambil dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Setelah semua tepungnya dimasukkan mixer sampai tepung dan adonannya tercampur rata saja. Setelah itu tambahkan 50 ml minyak goreng. Mixer adonan sampai tercampur rata saja. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan, karena itu juga bisa menyebabkan bolunya tidak mengembang. Untuk motifnya saya ambil sebanyak kurang lebih 1 sendok makan adonan. Saya bagi menjadi 2 ya, yang 1 sendok makan tadi, 1 bagian saya kasih pewarna merah dan 1 bagian lagi saya kasih pewarna hijau. Untuk motif tentunya warna dan bentuknya nanti disesuaikan saja dengan selera masing-masing, atau bisa juga diganti dengan topping kesukaan. Adonan yang banyak saya tambahkan secukupnya pasta pandan, lalu saya aduk balik untuk mencampur pasta pandan dan adonannya. Loyang saya memakai diameter 18 cm, tinggi 7 cm. Masukkan adonan yang banyak tadi. Ratakan adonannya dengan cara diputar-putar menggunakan tusuk sate. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya.
Dengan punggung sendok teh saya berikan motif bunga dengan adonan merahnya tadi ya. Untuk motif tentunya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Untuk bagian tengah dan nanti tangkainya tentunya kita beri adonan yang warna hijau tadi. Panci sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 15 menit. Panci serbaguna ini fungsinya seperti oven tangkring. Panggang adonan selama kurang lebih 25 sampai 30 menit atau tentunya juga disesuaikan dengan karakter panci ataupun karakter oven masing-masing karena tiap panci ataupun oven karakternya pasti berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar mengembang melebihi cetakannya dan juga tidak kosong ya. Atasnya juga kering. Jika atasnya ingin lebih mulus lagi maka kurangi besar apinya. Tes dengan tusuk lidi jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, hasilnya terlihat mulus, bolunya juga terlihat tinggi, dan juga warnanya sangat cantik. Kemudian biarkan bolu dingin terlebih dahulu. Setelah bolu benar-benar dingin, lalu kita kemas ya jika bolunya untuk ide jualan. Saat mengemas, pastikan bolu benar-benar dingin agar nanti bolunya awet dan tidak mudah berjamur. Mika, saya memakai mika ukuran 18. Sudah tampil istimewa ya bolunya dengan cara dimasukkan ke dalam mika seperti ini. Untuk harga tentunya disesuaikan saja dengan harga bahan dan harga pasar daerah masing-masing karena tiap daerah harga itu pasti berbeda-beda. Untuk jenis loyang yang saya pakai ini hasil bolunya akan tinggi. Jika ingin hasil bolunya lebih pendek dan lebar, tentunya pakailah loyang yang diameter atas bawahnya sama. Alhamdulillah hasil bolunya, teksturnya dan juga warnanya sudah terlihat sangat lembut. Dua butir telur, tambahkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh SP, mixer adonan sampai putih kental saja, jadi tidak perlu mengembang dan terlalu berjejak ya. Mixer selama kurang lebih 2-3 menit saja. Tentunya semua disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing. Kira-kira seperti ini saja ya hasil adonannya. Boleh juga diaduk tanpa mixer ya. Setengah sendok teh soda kue campurkan ke dalam terigu yang seberat 120 gram. Campur aduk sampai rata. Akan mixernya kembali, kemudian masukkan tepung terigunya. Mixer sampai tepung terigu dan adonannya tercampur rata saja. Tambahkan 3 biji pisang ukuran kecil setara dengan kurang lebih 115 gram yang sudah saya haluskan dengan sendok garpu. Pisang saya memakai pisang susu yang sudah benar-benar matang. Tambahkan juga 80 ml minyak goreng.
Kemudian mixer kembali sampai tercampur rata. Bisa juga ditambahkan sedikit garam ya jika ingin rasanya lebih gurih, atau bisa juga ditambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk atau susu kental manis. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Aduk balik adonannya untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata agar nanti hasil bolunya benar-benar kempus-kempus seperti kapas atau tidak bantat. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 19 cm, tinggi 7 cm yang sudah saya olesi dengan Carlo KW. Dengan tusuk sate, putar-putar adonannya untuk meratakan adonan ya. Kali ini saya berikan topping kenari. Untuk topping bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Bisa diganti dengan pisang yang diiris tipis-tipis. Panci sudah saya panaskan selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panci ini fungsinya seperti oven tangkring ya. Panggang adonan selama kurang lebih 35-40 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar menul-menul dan warnanya juga sangat cantik. Ini tadi saya panggang selama kurang lebih 40 menit. Atasnya juga sudah kering ya. Kemudian bisa juga dites dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Keluarkan bolu dari loyangnya. Lihat, hasilnya juga mulus ya. Masya Allah, hasilnya juga terlihat benar-benar kempus-kempus. Ini pasti hasilnya lembut seperti kapas bolunya. Potong-potong bolu sesuai dengan selera. Untuk pisang bisa juga diganti pisang jenis apa saja ya. Yang penting pisangnya sudah benar-benar matang. Lihat serat pisangnya sudah terlihat berserat ya. Bolunya benar-benar kempus-kempus dan terasa ringan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, benar-benar selembut kapas. Setengah gelas blimbing lebih sedikit gula pasir. Gelas blimbing ini volumenya 200 ml ya. Setara 100 gram. Tambahkan juga 2 butir telur, seujung sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau Ovalep. Kemudian mixer adonan sampai mengembang putih dan kental berjejak. Mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi. Mixer selama kurang lebih 5 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing. Tambahkan tepung terigu serbaguna sebanyak 1 gelas munjung blimbing setara dengan 120 gram. Seperempat sendok teh baking powder, jika tidak mau juga boleh tidak pakai. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Mixer lagi sampai tepung terigunya tercampur rata saja dengan adonan. Sebelum dinyalakan kita aduk-aduk sebentar seperti ini agar nanti tepungnya tidak berhamburan. Mixer dengan kecepatan sedang sampai tercampur rata saja. Setelah tercampur rata segera matikan mixernya. Jadi jangan terlalu lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Masukkan setengah gelas blimbing margarin yang sudah dicairkan setara dengan 100 gram. Campur dengan cara diaduk balik sampai margarinnya benar-benar tercampur rata dengan adonan.
Memasukkan margarinnya tentunya bertahap ya, agar mudah tercampur dengan rata dengan adonannya. Setelah semua margarinnya dimasukkan, kemudian aduk balik sampai benar-benar tercampur rata dengan adonan margarinnya, dan jangan sampai ada margarin yang mengendap di bawah adonan agar hasil bolunya nanti benar-benar lembut. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 18 cm yang sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh terigu, dan 1 sendok teh minyak goreng. Dicampur rata kemudian dibuat untuk olesan. Sebelum adonan dimasukkan ke dalam loyang, tadi sudah saya ambil kurang lebih sebanyak 1 sendok makan, setengah sendok saya kasih pewarna merah, dan setengah sendoknya lagi saya kasih pewarna hijau. Dengan tusuk sate, putar-putar adonannya untuk meratakan adonan. Ini juga bisa untuk mengeluarkan gelembung udara yang terdapat dalam adonannya. Setelah itu tambahkan motif sesuai dengan selera. Untuk motif tentunya disesuaikan dengan selera masing-masing ya untuk bentuknya. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci serbagunanya atau pakai oven tangkring juga bisa karena fungsinya sama. Panaskan selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Dengan tusuk sate, tarik garis untuk membentuk motifnya. Selama kurang lebih 30-40 menit atau disesuaikan juga dengan karakter panci atau oven tangkring masing-masing karena tiap panci atau oven karakternya tentunya berbeda-beda. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah hasilnya montok, terlihat menu-menu dan warnanya juga cantik serta tidak kosong. Ini saya panggang selama 35 menit. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang dan siap diangkat. Kemudian keluarkan dari loyangnya. Bolu tandanya sudah benar-benar matang juga bisa dilihat dari bolunya sudah agak menjauh dari loyangnya. Masya Allah, hasilnya sudah benar-benar terlihat cantik dan mulus sekali. Alhamdulillah, warnanya sangat cantik dan juga terlihat sangat lembut. Dalam wadah masukkan 75 gram gula pasir, 2 butir telur, setengah sendok TSP. Dan mixer adonannya menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 7 menit atau tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Adonan bisa juga ditambahkan dengan seujung sendok teh vanili bubuk. Tambahkan 90 gram tepung terigu, saya pakai tepung terigu serbaguna, setengah sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan susu bubuk, kemudian air agar tidak ada bahan yang bergerindil. Mixer menggunakan kecepatan paling rendah, lalu tambahkan mentega yang sudah dicairkan sebanyak 50 gram yang sudah dicampur dengan 40 gram keju parut dan 20 ml susu cair. Untuk keju saya memakai keju cheddar dan untuk susu cairnya saya memakai setengah sendok makan susu bubuk yang saya larutkan dengan 20 ml air. Aduk balik adonan untuk memastikan adonannya benar-benar sudah tercampur dengan rata dan jangan sampai ada margarin yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Loyang saya memakai diameter 20 cm.
Agar hasil bolunya benar-benar lembut, saat mencampur adonan dengan mentega cairnya juga jangan terlalu lama untuk memiksernya. Jadi cukup sampai tercampur rata saja, lalu secepatnya matikan mixernya. Untuk meratakan adonannya, putar-putar adonan dengan tusuk sate. Ini juga bisa mengeluarkan gelembung udara yang terdapat dalam adonannya ya. Kemudian saya berikan topping kismis dan keju cheddar parut. Sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Panggang adonan selama kurang lebih 25-30 menit. Setelah 30 menit dipanggang, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya sudah terlihat menul-menul dan warnanya juga cantik serta tidak gosong. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu pertanda bolu sudah matang dan atasnya tentunya juga sudah kering. Kemudian angkat bolunya. Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan bolu dikeluarkan dari loyangnya. Tingkat kematangan bolu juga bisa dilihat dari bolunya yang sudah menjauh dari loyangnya, itu pertanda bolu benar-benar sudah matang. Biarkan bolunya menjadi dingin dulu. Setelah dingin, teksturnya halus seperti kapas dan juga sudah terlihat kempus-kempus, menul-menul. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam wadah masukkan 2 butir telur, setengah gelas belimbing gula pasir setara dengan 75 gram. Jika suka manis bisa ditambah ya untuk gulanya. 1/4 sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. Setengah sendok teh SP. Kemudian nyalakan mixernya. Mixer adonan dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 7-8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai juga. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Dengan cara diayak, masukkan 1 gelas belimbing tepung terigu setara dengan kurang lebih 110 gram. 1 sendok makan susu bubuk dan 1 sendok makan tepung maizena. Ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil sehingga nanti hasil bolunya teksturnya menjadi lebih lembut. Sedikit pewarna kuning tua, boleh tidak pakai ya jika tidak suka. Setengah gelas belimbing minyak yang sudah ditambahkan dengan air ya. Jadi minyak gorengnya 75 ml, airnya 25 ml. Sudah saya tambahkan juga dengan kurang lebih setengah sendok teh garam. Aduk-aduk lalu masukkan ke dalam adonan. Masukkan bertahap ya, agar nanti mudah untuk mencampurnya. Untuk air bisa diganti dengan minyak goreng semua ataupun diganti dengan susu cair ataupun santan. Aduk semua bahan dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah saja. Mixer sebentar saja sampai tercampur rata. Saya tambahkan kurang lebih segenggam meses pelangi. Jika tidak suka boleh tidak pakai. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk mencampur mesesnya dan untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur rata,
dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Yang saya memakai diameter 18 cm, tinggi 7 cm. Kemudian masukkan adonannya ke dalam loyang. Dengan tusuk sate, putar-putar adonan untuk meratakan adonan, sekaligus ini juga bisa mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Saya beri topping dengan taburan mesis pelangi. Panci sebelumnya tentunya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Panggang adonan selama kurang lebih 35 menit. Ini ya hasil setelah kurang lebih 35 menit saya panggang. Kemudian keluarkan bolu dari loyangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat hasil bolunya sangat lembut. Di suhu ruang dalam wadah kedap udara, bolu ini bisa bertahan selama kurang lebih 4 hari. Dalam wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang, seujung sendok teh garam atau sesuai selera, 100 gram gula pasir setara dengan 7–7,5 sendok makan, per sendoknya setara dengan 15 gram. 1/4 sendok teh vanili cair, setengah sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Nyalakan mixer. Mixer adonan dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Kira-kira seperti ini ya hasilnya. Dengan cara diayak, tambahkan 120 gram tepung terigu, setara dengan 12 sendok makan cembung. Dengan kecepatan yang paling rendah, mixer sampai tepungnya tercampur rata dengan adonan. Tambahkan 1 saset santan instan kecil kemasan 65 ml. Sedikit pewarna kuning tua, jika tidak suka boleh tidak pakai. Mixer lagi adonan dengan kecepatan yang rendah sampai semuanya tercampur rata saja. Jadi tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Tambahkan 25 ml minyak goreng. Mixer lagi sampai minyaknya tercampur rata saja. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada minyak goreng yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya tidak ambles. Loyang saya memakai diameter 16 cm, diameter atas bawahnya sama ya, tinggi 6 cm. Masukkan adonan ke dalam loyang. Saat menyiapkan adonan, tentunya panaskan oven atau panci serbagunanya terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja.
Dengan tusuk sate, putar-putar adonannya seperti dalam video untuk meratakan adonan. Topping dengan sukade. Untuk topping disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Panci serbaguna ini fungsinya seperti oven tangkring. Kemudian panggang adonan selama kurang lebih 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya terlihat menul-menul dan juga montok. Atasnya juga sudah kering. Bisa juga dites dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat. Keluarkan bolu dari loyangnya. Ini nanti juga akan saya tunjukkan bolu dengan resep yang sama tapi tidak memakai minyak goreng. Setelah benar-benar dingin, balik bolunya dan siap untuk dipotong-potong dan disajikan. Ini ya untuk bolu dengan resep yang sama tapi tidak memakai minyak goreng ataupun margarin, jadi hanya memakai santan saja. Nanti kita lihat hasil teksturnya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya juga tetap enak. Untuk teksturnya lebih terlihat halus yang memakai minyak goreng ya. Bismillah. Masya Allah. Hasilnya benar-benar sangat